Shalom adik-adik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan meskipun kondisi kita masih di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Valen ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Allahku besar. Puji nama Tuhan. Adik-adik di rumah semangat dalam memuji nama Tuhan. Meskipun kondisi kita masih di rumah saja, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa datang kepadanya untuk beribadah. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis dan kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semua. Kami boleh ada karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami beroleh kesempatan untuk datang ke dalam hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan sekarang ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami agar kami boleh tenang dan kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo kita sama-sama buka Alkitabnya dari Lukas. Kita buka Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Adik-adik yang belum bisa membaca bisa minta tolong di papanya, di mamanya, atau di kakaknya untuk sama-sama membaca Alkitabnya. Ayo kita mulai sama-sama membaca. Kita baca dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa
yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga datang ke tempat itu. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin atas kebenaran firman Tuhan. Nah, pada suatu hari ada seorang Yahudi yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu tiba-tiba datanglah sekelompok perampok merampok orang Yahudi ini. Bukan hanya merampoknya, perampok ini juga memukuli orang Yahudi ini hingga orang ini hampir mati. Nah, bagaimana nasibnya setelah itu? Nah, setelah itu lewatlah seorang imam. Lalu, apakah imam itu menolongnya? Imam itu tidak menolongnya dan melewati orang Yahudi ini. Kemudian, yang kedua, datanglah lagi seorang Lewi. Dia tidak menolong orang ini, orang Yahudi ini, dan juga melewati orang Yahudi ini. Lalu yang ketiga, datanglah orang Samaria. Nah, apakah orang Samaria ini menolong orang ini? Orang Samaria ini melihat orang Yahudi ini tergeletak dan dia merasa kasihan kepada orang Yahudi ini. Kemudian orang Samaria itu menghampiri orang Yahudi ini dan dia merawat luka-luka orang Yahudi ini. Apakah hanya sampai di situ, adik-adik? Tidak ya.
orang Samaria ini bahkan menaikkan orang Yahudi ini ke atas keledainya dan membawa orang Yahudi ini ke penginapan. Nah, lalu ayo kita buka di ayatnya yang Lukas 10 ayatnya yang ke-35. Kemudian ayat yang kita baca ke ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat yang ke-35 dikali kita baca bersama. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, luar biasa baiknya ini orang Samaria. Dia sudah rawat luka-lukanya ini orang Yahudi, terus dia naikkan ke keledainya, terus dia bawa ke penginapan. Habis itu di penginapan dia suruh orang untuk membelanjakan orang Yahudi ini lagi. Sungguh luar biasa kasihnya ya. Nah, lalu pertanyaannya, kita baca di ayat 36. Kata Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, dari ketiga orang yang melewati orang Yahudi ini, ayo, siapa yang merupakan orang yang baik hati? Apakah seorang imam? Apakah seorang Lewi? Atau seorang Samaria? Ya, benar sekali, orang Samaria. Nah, Yesus ingin kita hidup seperti orang Samaria ini, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, memiliki hati yang penuh dengan kasih, tidak membeda-bedakan orang lain. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita, kita menolong dia. Meskipun mungkin orang lain ini pernah tidak baik sama kita. Misalnya, dia kemarin tidak mau kasih pinjam kita pulpennya waktu di sekolah, atau kasih pinjam kita bukunya waktu di sekolah. Terus besoknya dia minta tolong sama kita karena tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, tidak bawa pensil. Dia mau pinjam di kita. Apa yang harus kita perbuat adik-adik? Apakah kita membalasnya? Tidak. Tuhan Yesus mau kita tetap berbuat baik kepada dia. Meskipun dia menyakiti hati kita, kita terus berbuat baik kepada dia. Kita mendoakan dia agar dia juga bisa berubah. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi papa mama, Tuhan mengasihi kakak Valen, Tuhan mengasihi kita semua. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang karena orang ini begini, orang ini begitu. Tidak boleh ya adik-adik, kita semua sama. Jadi kita harus bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan
kita duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Nah, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami semua untuk terus mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan. Tuhan, ajar kami agar terus mengasihi dan terus mengasihi karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Bapa, pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana adanya karena Engkau menyertai kami, memeliharakan kami. Tuhan, terima kasih kami boleh meskipun masih di rumah saja, kami tetap boleh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami berdoa ya Bapa, di tengah-tengah kondisi kami saat ini, kami berdoa untuk sekolah kami yang kami harus lakukan secara online. Tuhan, pimpin kami agar kami boleh mampu beradaptasi dengan kondisi kami saat ini. Peliharakan kami juga ya Bapa dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah kondisi saat ini. Ajar kami untuk taat. Berkati Tuhan Yesus, Papa Mama kami yang mungkin harus bekerja di luar. Tuhan, peliharakan agar mereka senantiasa boleh aman di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Tuhan, peliharakan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang juga berada di rumah masing-masing agar kami senantiasa boleh sehat, boleh aman dalam naungan-Mu di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa Tuhan, kerinduan kami untuk bisa kembali berkumpul di gereja. Bila mana Kau izinkan, kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik. Tuhan, berkati Tuhan kondisi saat ini. Berkatilah Tuhan Yesus bangsa negara kami. Berkati Tuhan Yesus para tenaga medis, pemerintah yang Kau pakai. Biarlah Tuhan hikmat kebijaksanaan-Mu tercurah akan pemerintah yang ada, dan perlindungan-Mu akan tenaga medis di tengah-tengah wabah pandemi saat ini, agar boleh mampu bekerja dengan penuh kekuatan perlindungan daripada-Mu. Berkati kami agar kami boleh taat akan peraturan yang ada dan senantiasa berserah dan bersandar kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada dalam aktivitas mereka. Berkati keluarga mereka agar mereka senantiasa aman di dalam naungan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Ajar kami mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami tanpa memandang perbedaan di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Lanjut aktivitas kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, semoga kita semua tetap sehat, tetap aman di dalam lindungan naungan Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.